Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kipoin Islam yang beriman, setelah peristiwa penyaliban Nabi Isa yang digantikan oleh sahabatnya yang dimiripkan oleh Allah dengannya, lantas apakah yang terjadi selanjutnya? Al-Hafiz Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari jalur Yahya bin Hubaib, menurut riwayat yang sampai padanya, bahwa Maryam meminta pihak kerajaan agar jasad yang dikiranya anaknya yang disalib sejak 7 hari itu untuk diturunkan. Permintaannya dikabulkan, lalu jasad tersebut dikubur di sana. Maryam kemudian berkata kepada ibu Yahya, "Mari kita berziarah ke makam Al-Masih." Keduanya kemudian pergi. Setelah berada dekat dengan kuburan, Maryam berkata kepada ibu Yahya, "Kenapa kau tidak mengenakan penutup?" Ibu Yahya balik bertanya, "Memang ada siapa aku harus mengenakan penutup?" Maryam berkata, "Lelaki yang ada di dekat makam itu." Ibu Yahya berkata, "Aku tidak melihat siapapun." Maryam kaget, jangan-jangan lelaki itu Jibril. Sudah lama ia tidak bertemu. Ibu Yahya berhenti, sementara Maryam terus berjalan mendekati kuburan. Setelah dekat dengan kuburan, Jibril berkata padanya, dan Maryam mengenali sosok Jibril. "Wahai Maryam, kau mau kemana?" Maryam menjawab, "Aku mau berziarah ke makam Al-Masih, mengucapkan salam dan mengenangnya kembali." Jibril berkata, "Dia ini bukan Al-Masih. Allah telah mengangkat Al-Masih dan membersihkannya dari orang-orang kafir. Dia ini pemuda yang diserupakan dengan Al-Masih. Ia disalib dan dibunuh sebagai penggantinya. Buktinya, keluarga pemuda ini kehilangan dia, namun mereka tidak tahu bagaimana kondisinya. Mereka menangisinya pada hari ini dan itu. Datanglah ke hutan ini dan itu, kau akan bertemu Al-Masih." Maryam menemui saudarinya, Jibril lalu naik, kemudian Maryam memberitahukan kata-kata Jibril itu padanya, termasuk hutan yang disebut-sebut Jibril. Setelah yang ditentukan tiba, Maryam pergi ke hutan yang dimaksud dan bertemu Isa. Saat melihat Maryam, Isa langsung menghampiri, bersungkur, lalu mencium kepalanya, mendoakannya seperti yang biasa ia lakukan. Isa berkata, "Wahai ibunda, mereka tidak membunuhku, tapi Allah mengangkatku kepadanya. Ia mengizinkanku untuk menemuimu. Tidak lama lagi kematian akan menghampiri ibu, maka bersabarlah dan banyak-banyaklah menyebut nama Allah." Setelah itu Isa naik dan Maryam tidak lagi bertemu dengan Isa hingga ia meninggal dunia. Ibnu As-Sakir menuturkan, "Sampailah riwayat kepadaku bahwa setelah bertemu Isa, Maryam bertahan selama 5 tahun. Setelah itu ia meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Hasan Al-Basri menuturkan, saat diangkat, Isa berusia 34 tahun. Disebutkan dalam hadis, sungguh para penghuni surga masuk surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak berjenggot, dan bercalak mata, berusia 33 tahun. Hadis lain menyebutkan, seperti usia Isa dan setampan Yusuf. Demikian pula, riwayat yang disampaikan Hammad bin Salamah dari Ali bin Yazid dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, Isa diangkat saat berusia 33 tahun. Sementara hadis yang diriwayatkan Hakim dalam Al-Mustadrak dan Yakub bin Sufyan Al-Fasawi dalam At-Tarikh dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Nafi bin Yazid, dari Umarah bin Aziyah, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari ibunya Fatimah bin Husain, ia bercerita padanya bahwa Aisyah menuturkan, "Fatimah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya bahwa tak ada seorang nabi pun diutus setelah nabi sebelumnya, melainkan yang diutus setelahnya memiliki separuh dari usia nabi sebelumnya. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa Isa putra Maryam hidup selama 120 tahun, sehingga menurutku beliau akan wafat saat berusia 60 tahun. Demikian matan riwayat Al-Fasawi, hadis ini gharib." Al-Hafiz Ibnu As-Sakir menyatakan, yang benar usia Isa tidak sampai seumur itu, tapi yang dimaksud adalah batas waktu keberadaannya di tengah-tengah umatnya, seperti yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah. Ia berkata,
Fatimah menuturkan, Rasulullah SAW berkata padaku, sungguh Isa putra Maryam berada di tengah-tengah Bani Israel selama 40 tahun. Hadis ini munqati atau sanadnya terputus. Jarir dan At-Tauri meriwayatkan dari A'masi, dari Ibrahim, Isa berada di tengah-tengah kaumnya selama 40 tahun. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bahwa Isa diangkat pada malam ke-22 Ramadan. Pada tanggal yang sama, Ali meninggalkan dunia tepat 5 hari setelah terkena tikaman. Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Isa diangkat, awan datang menghampirinya. Hingga setelah Isa duduk di atasnya, Maryam datang lalu melepas kepergiannya dengan menangis. Isa diangkat sementara Maryam melihatnya. Isa melemparkan surbannya ke Syamun. Ibunya melepas kepergiannya dengan mengacungkan jari ke arahnya hingga lenyap dari pandangan mata. Maryam sangat mencintai Isa karena Isa mencurahkan segenap cinta untuk dua orang tua hanya padanya, mengingat ia tidak punya ayah. Maryam tidak pernah berpisah dengan Isa, baik saat bepergian ataupun ketika di rumah. Maryam seperti yang dikatakan penyair berikut, aku seakan melihat kematian setiap saat. Lantas bagaimana dengan orang yang waktu pertemuannya adalah ketika dikumpulkan atau di padang mahsyar? Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Mujahid bin Jubair bahwa saat orang-orang Yahudi menyalib seseorang yang diserupakan Isa, yang mereka kira Isa, atau sebagian besar kaum Nasrani karena kebodohannya menyerahkannya kepada mereka. Mereka membunuh, menyiksa, dan memenjarakan para sahabat Isa. Hingga berita ini terdengar oleh penguasa Romawi. Ia adalah Raja Damaskus pada masa itu. Pembawa berita menyampaikan kepadanya bahwa orang-orang Yahudi menindas para pengikut seseorang yang disebut-sebut sebagai utusan Allah. Ia bisa menghidupkan orang-orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, penyakit sopak, dan melakukan banyak sekali keajaiban. Mereka kemudian memusuhinya, membunuhnya, memperlakukan para sahabatnya secara hina, dan memenjarakan mereka. Raja Damaskus kemudian mengirim utusan untuk memanggil salah satu pengikut Isa. Mereka kemudian didatangkan, di antaranya ada Yahya bin Zakaria, Syamun, dan beberapa orang lainnya. Raja bertanya kepada mereka tentang perihal Al-Masih. Mereka kemudian memberitahukan padanya. Akhirnya si raja berjanji setia kepada mereka untuk mengikuti agama mereka, menjunjung tinggi kalimat mereka, dan kebenaran akhirnya mengalahkan orang-orang Yahudi. Si raja kemudian mengirim utusan untuk menghampiri orang yang disalib. Ia kemudian diturunkan dari pelepah tempat penyaliban tersebut, kemudian dibawa kepada raja. Raja pun lalu mengagungkan salib tersebut. Sejak saat itulah kaum Nasrani mengagungkan salib, dan dari situlah agama Nasrani masuk ke Romawi. Kisah ini perlu dipertanyakan karena sejumlah alasan. Pertama, Yahya bin Zakaria adalah seorang nabi. Ia tidak mengakui bahwa yang disalib itu adalah Isa, karena ia maksum dan mengetahui kejadian sebenarnya. Kedua, Romawi memeluk agama Al-Masih 300 tahun setelahnya, tepatnya pada masa Konstantin bin Kustan, pendiri kota Konstantinopel, seperti yang akan disebutkan berikutnya. Ketiga, setelah orang-orang Yahudi menyalib lelaki tersebut, lalu mereka buang dengan salibnya, mereka jadikan tempat tersebut sebagai tempat pembuangan sampah, benda-benda najis, bangkai, dan kotoran. Kondisi seperti ini terus berlalu hingga pada era Konstantin tersebut. Ibu Konstantin, Helena Al-Haraniah Al-Fandaqaniyah, kemudian mengeluarkannya dari tempat sampah tersebut dengan keyakinan bahwa dialah Al-Masih. Mereka menemukan kayu tempat penyaliban orang tersebut. Mereka menyebut siapapun yang punya penyakit dan menyentuh salib tersebut, ia pasti sembuh. Wallahu a'lam, apakah benar seperti itu atau tidak? Dan apakah orang yang rela mengorbankan dirinya tersebut orang saleh? Ataukah fenomena ini sebagai ujian bagi umat Nasrani pada saat itu, hingga mereka mengagungkan salib tersebut, lalu mereka lapisi emas dan mutiara. Karena itulah mereka membuat salib untuk mengais berkah dan mereka ciumi. Ibunda Raja, Helena, memerintahkan agar sampah-sampah tersebut dihilangkan. Kemudian di tempat itu didirikan gereja besar lengkap berbagai macam hiasan.
Gereja yang ada di negeri Baitul Maqdis ini sekarang dikenal sebagai gereja Kumama atau tempat sampah karena memang sebelumnya adalah tempat sampah. Mereka juga menyebutnya gereja kiamat. Maksud mereka karena jasad Al-Masih akan bangkit dari sana. Helena kemudian memerintahkan agar tempat pembuangan sampah dan kotoran dialihkan ke Sakhrah yang menjadi kiblat orang-orang Yahudi. Kondisi ini tetap bertahan hingga Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Umar membersihkan sampah yang ada di sana dengan surbannya, membersihkan kotoran dan benda-benda najis yang ada di sana. Umar tidak memosisikan masjid di belakang Sakhrah, tapi di depannya, tempat di mana Rasulullah SAW salat pada malam Isra mengimami para nabi, Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.